kami dulu awalnya Aceh tidak mau bergabung dengan Indonesia. Tetapi datangnya Pak Soekarno waktu itu duduk bersama-sama sehingga Aceh menjadi bahagian daripada Indonesia. Dengan perjanjian Aceh dikasih keistimewaan waktu itu. Dikasih istimewa. Ternyata istimewa itu, maaf, pepesan kosong bagi kami. Dijanjikan awal kemerdekaan. Tetapi realisasi kemudian tidak nyata. Bukusan indah tapi isinya tidak ada. Akhirnya terjadi gejolak yang disebut DITI. Setelah berkecamuk perang, pasca kemerdekaan itu yang disebut DITI di Aceh, hampir sama dengan kejadian kemarin juga. Banyak korban, banyak nyawa, banyak harta yang korban. Terjadilah perjanjian perdamaian. Yang disebut waktu itu pada tahun 19, kalau tidak salah 57. Yang disebut dengan perjanjian Ikrar Lamtih. Itu perjanjian kedua sebenarnya. Ada perjanjian pertama antara Daud Bereh dengan Soekarno. Itu perjanjian pertama. Ternyata perjanjian pertama itu gagal. Setelah gagal, terjadi gejolak yang disebut gejolak DITI. Gejolak DITI, berkecamuk dan korban nyawa, korban harta dan sebagainya, terjadi perjanjian damai. Yang disebut Ikrar Lamtih pada tahun 1957. Setelah perjanjian Ikrar Lamtih itu diberikanlah otonomi dan sebagainya, ternyata juga pepesan kosong juga. Maka terjadilah gerakan Aceh Merdeka. Kami sudah 2 kali terbohongi, ini apa kita tunggu lagi? Maka terjadilah gejolak, kita ingin pisah saja. Terjadi bergejolak hampir 30 tahun seperti Bapak sampaikan, yang kami waktu itu, mohon maaf, tidak berpikir lagi bergabung. Tetapi keuletan Bapak JK luar biasa, sehingga kami kembali dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Maka oleh karenanya, saya mohon sangat Pak, kami kembali ke Ibu Pertiwi karena inisiatif Bapak. Dan teman-teman lain, sehingga kami bergabung. Dan alhamdulillah, kami bahagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau menyangkut dengan nasionalis kami, jangan diragukan. Di saat bangsa lain, daerah lain tidak mau memberikan apapun untuk Indonesia, kami sumbangkan emas dan pesawat. Tapi di saat kami dikhianati, kami juga bukan bangsa penjilat. Tidak boleh. Kami bangsa Aceh, bangsa darah pahlawan. Maka oleh karenanya, sekali lagi saya memohon ke Pak JK, bimbing kami, agar revisi UPA ini sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Kami jangan dibohongi ketiga. Kami tidak ingin perjanjian MOU Helsinki menjadi perjanjian yang gagal seperti Ikrar Lamtih dan perjanjian yang gagal dengan Abu Daud Bereh dengan Soekarno. Ini perjanjian ketiga sebenarnya. MOU Helsinki ini adalah perjanjian damai ketiga antara pemerintah Indonesia dengan Aceh. Maka saya mohon dukungan teman-teman sekalian, apa yang telah dilakukan oleh Bapak, mari kita optimalkan, harus kita sesuaikan. Kalau tadi Pak Hamid Khalidin menyampaikan, kalau bisa ada poin-poin yang disampaikan yang diharapkan itu apa gitu. Iya, ini yang ada poin Bang di sini. Ada pasal nanti secara menyeluruhnya secara detail nanti kita masuk. Ini kan kalau kita per poin-poin kan lama nih. Yang maksudnya inti yang ingin saya sampaikan, perjanjian ini yang namanya sebuah perjanjian pasti ada plus minus. Tapi minimal kita maksimalkan yang ada di sini. Kalau orang mengatakan kok perjanjian Aceh enggak sesuai dengan undang-undang pemerintah Indonesia atau tidak sesuai dengan undang-undang Indonesia, ada hal yang tidak sesuai dengan pemerintah Indonesia. Ada hal yang tidak sesuai dengan yang tidak lazimnya di Republik ini. Tetapi dengan ada perjanjian ini kan menjadi legal. Contoh, kalau sepakat dalam undang-undang bisa minum teh, di Aceh nggak bisa minum teh, atau kita di undang-undang Indonesia tidak boleh minum teh, di saat disepakati Aceh minum teh kan tereliminir pada prinsipnya. Ini yang harus dipahami filosofi itu, sehingga sekali lagi, saya pribadi mewakili Aceh Pak, tadi saya telepon Mualim, Pak Gub ada di sini, saya kabarin bahwa Balek mengundang Bapak. Beliau berterima kasih kepada Balek, dan beliau berterima kasih, kirim salam kepada Bapak, beliau ada di sini. Nanti malam saya jumpa melaporkan perkembangan ini. Bahwa MOU ini, mohon Bapak bantu semaksimal mungkin, agar betul-betul bisa berjalan maksimal. Karena ada pasal yang telah ada tidak bisa kita laksanakan. Malah ada pasal
yang turunannya harus PP. Tapi PP nggak lahir ini. Saya mohon sangat, jangan lagi berikan pepesan-pepesan kosong ke kami. Apalagi ini Bapak masih hidup, semoga kita beliau panjang umur, agar bisa membantu kita, agar apa yang diperjanjikan dalam perjanjian damai ini bisa terlaksana, tertuang dengan konkret dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Sehingga Aceh menjadi bahagian daripada NKRI selamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.